Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami kembali hadir tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar betapa besarnya pahala untuk orang yang meninggal ketika keluarganya melakukan ziarah pada hari Jumat. Namun sebelum kita masuk pada tema tersebut, kami akan menjelaskan tentang seperti apa kesunahan dalam berziarah kubur tersebut. Ziarah kubur itu merupakan sesuatu yang disunnahkan bagi seorang lelaki, dan makruh hukumnya melakukan ziarah kubur bagi seseorang perempuan, kecuali kalau seseorang perempuan tersebut melakukan ziarah kubur terhadap kubur Nabi, terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW, dan kuburan aulia ataupun kuburan ulama, maka ini sunat hukumnya bagi seorang perempuan. Kalau berziarah untuk ke makam Nabi atau ke makam para wali atau ke makam alim ulama. Namun di luar kalangan kita Nahdiyin, ziarah kubur itu merupakan sesuatu yang dilarang, karena mereka bertendensi dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, bahwa Nabi melarang umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Namun ini perlu diketahui asbabul wurudnya. Apa sebabnya Kanjeng Nabi kok melarangnya? Ternyata dalam kitab Bughnil Muhtajnya dijelaskan bahwa Nabi melarang untuk melakukan ziarah kubur liqurbi ahdihim bil jahiliyah, karena dekat masanya dengan kejahiliaan, sehingga nanti akan timbul persepsi-persepsi yang tidak baik ketika kita melakukan ziarah kubur. Namun dalam hadis tersebut Kanjeng Nabi melanjutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Setelah Nabi melarang pertama kalinya, kemudian Nabi memerintah terhadap umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Kenapa? Karena pada waktu itu iman daripada umatnya Kanjeng Nabi itu sudah kuat, wastaharot, dan pada waktu itu melakukan ziarah kubur itu sudah masyhur, sehingga amarahum biha, Kanjeng Nabi memerintah terhadap umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Maka kita sebagai warga Nahdiyin, kita jangan mengikuti terhadap pendapat-pendapat di luar kalangan kita yang mengatakan bahwa ziarah kubur hukumnya adalah haram ataupun bid'ah. Karena jelas ini ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga disunatkannya ziarah kubur itu li'annahum tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu esensinya, intinya adalah mengingatkan kita untuk kematian, bahwa kita itu akan mati, tidak selamanya kita itu akan gagah dan ada di dunia ini. Dengan kita melakukan ziarah kubur, maka kita akan mengingatkan kita bahwa akan mati juga. Ini adalah alasan kenapa disunahkan kuburan tersebut. Di dalam melakukan ziarah kubur ada beberapa kesunahan. Salah satunya adalah ketika kita mau masuk kuburan, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam terhadap ahlil kubur, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
seperti apa contoh salam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Contohnya semacam ini: Assalamualaikum daraqaumin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Imam Ibnu Dawud menambahkan, setelah kita mengucapkan salam itu juga sunnah kita mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kita sunnah mengucapkan semacam itu menurut Imam Ibnu Dawud, tambahan daripada kita mengucapkan salam tersebut. Namun apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Dawud ini dalam kitab Mughnil Muhtajnya ditegaskan lakin bisa nadi doifin, tapi dengan sanad-sanad yang doif. Ada rawi-rawi yang di situ itu tidak sesuai dengan materi-materi hadis. Dan juga sunat ketika kita melakukan ziarah kubur, ketika kita berdoa membacakan sesuatu doa untuk mayit, maka sunat bagi kita itu untuk duduk menghadap ke kiblat. Ini menurut pendapat yang pertama. Tapi kalau menurut Imam Al-Khirasiyun berpendapat bahwa bagi yang berziarah kubur itu sunat menghadap ke muka mayit. Jadi kalau menurut Imam Al-Khirasiyun itu seseorang yang melakukan ziarah kubur itu ada di sebelah barat menghadap ke muka mayit. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya ditegaskan al-wal mustahab ayyakifa istiqbala wajhi. Maka sunat menurut beliau Imam Abu Hamid, sunat bagi orang yang ziarah kubur itu berdiri menghadap ke muka mayit untuk melakukan berdoa. Dan Imam Abu Hamid menjelaskan tidak boleh bagi orang yang berziarah kubur mencium kuburan atau mengusap kuburan, karena ini termasuk min adatin Nasoro, karena ini termasuk dari tradisi-tradisi orang Nasrani, sehingga tidak perlu kita untuk melakukan mencium kuburan, tidak perlu kita untuk melakukan mengusap kuburan tersebut, karena ini dari kita itu juga pernah ada yang melakukan semacam itu. Maka tidak perlulah kita untuk mengusap ataupun mencium kuburan tersebut, karena ini min adatin Nasoro. Di dalam berziarah kubur di dalam hari Jumat itu sangatlah utama, sangatlah besar pahalanya untuk mayit, seperti keterangan dalam kitab I'anatul Talibin halaman 142, bahwa di sini dijelaskan, kami baca dari awal ini tentang sunatnya ziarah kubur dalam Fathul Mu'innya. Wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin la li unsa fatukrahu laha. Naam yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum wa kadza sairul anbiya wal ulama wal auliya. Lalu wa yata'akkadu nadbu ziyarah fi haqqil aqarib khususon abawain walau kanu bi baladin akhar ghairal balad alladhi huwa fihi. Imam Syato menjelaskan di sini dalam kitab I'anatul Talibinnya, sangat dianjurkan bagi seseorang yang melakukan ziarah untuk berziarah kubur terhadap kerabat-kerabatnya. Di sini kalau dalam kitab lain dijelaskan kerabat ini tanda kutip adalah orang-orang yang sunnah untuk diziarahi, untuk disilaturahmihi semasa hidupnya. Khususul abawain, terkhusus kedua orang tua kita. Maka ini sangat dianjurkan ketika kita ada orang tua yang meninggal, sangat dianjurkan. Walau kan bi baladin akhor, meskipun ada di desa lain, ada di negara lain atau di kota lain misalkan, ini hukumnya sunat. Faqad rawa Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Imam Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man zara qabra abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu. Barang siapa seseorang yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya ataupun
salah satu dari kedua orang tuanya, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat dia melakukan ziarah, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni terhadap dosa-dosa daripada kedua orang tua kita. Wa kana barron biwalidayhi, dan anak tersebut yang menziarahi terhadap kuburan orang tuanya kategori barron biwalidayhi, kategori orang yang baik terhadap orang tuanya, kategori orang yang membahagiakan terhadap kedua orang tuanya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi dijelaskan, man zara qabra walidayhi kulla jum'atin au ahadahuma au ahadihima, barang siapa yang berziarah kuburan kedua orang tuanya di setiap Jumat ataupun kuburan salah satu kedua orang tuanya, faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim, kemudian di samping kuburannya orang tersebut itu membaca surat Yasin ila akhir, ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan au harfan, maka diampuni bagi mayit tersebut dengan jumlah hitungan surat Yasin, baik itu secara ayat ataupun hurufnya. Berapa jumlah ayat, berapa jumlah hurufnya, di situ mayit tersebut itu diampuni sebanyak jumlah ayat ataupun sebanyak jumlah huruf yang dibacakan di samping mayit tersebut. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi ditegaskan, man zara qabra walidayhi au ahadihima kana ka hujjatin, maka barang siapa yang menziarahi terhadap kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka ini seperti halnya pahalanya ibadah haji. Maka di sini dijelaskan bahwa sangat besar sekali, sangat agung sekali faidah dari seseorang yang melakukan ziarah pada hari Jumat. Kemudian warwiya anna rajula la yamutu walidahu wa huwa akin lahuma fayad'ullahu lahuma min ba'dihima fayaktubuhu Allahu minal barin. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang sebelum mati kedua orang tuanya, dia itu sangat durhaka kepada orang tuanya. Jadi sebelum meninggal ada seseorang lelaki yang sangat durhaka terhadap kedua orang tuanya. Fayada'ullaha lahuma min ba'dihima, kemudian laki-laki tersebut itu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Fayaktubuhullahu minal barin, maka anak tersebut itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari termasuk golongan orang-orang yang birrul walidain, orang-orang yang membagusi terhadap kedua orang tuanya. Fa'afadat hadhil akhbar anna man zara qabra abawaihi kana barron lahuma ghairu akin wala mudiyyin haqqahuma. Dan hadis ini menjelaskan, memberikan kesan bahwa orang yang berziarah terhadap kuburan kedua orang tuanya dicatat sebagai anak yang birrul walidain, anak yang bakti terhadap kedua orang tua, tidak tercatat sebagai anak yang durhaka kepada orang tua, dan tidak tercatat sebagai anak yang menyia-nyiakan haknya dari kepada orang tua. Maka dari keterangan inilah marilah kita melakukan ziarah kubur terhadap kerabat-kerabat kita, khususnya kedua orang tua kita. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.